Hai semua, saat ini kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semua yang saya miliki dan saya ketahui. Oke teman-teman, kita bicara elektrik lagi ya. Ini sudah dapat plenumnya teman-teman ya. Kemudian sama depannya nih saya sudah dapat, ya ada beberapa kekecewaan juga ya. Kita lihat ya, saya dapat warna depannya nggak sama teman-teman. Tuh, ya, nggak sama. Kemudian anodesnya nih yang saya dapat jelek nih, tuh kelihatan kan? Nggak rata ya. Nih, nggak rata. Kemudian saya tanya, ini anodesnya kenapa nggak rata gitu ya teman-teman ya. Ya disuruh ngasih ini, suruh ngasih itu ya. Kalau sudah disuruh-suruh males lah, kayak gitu kan. Artinya memang pada saat ngirim ya nggak dikendalikan dengan baik teman-teman ya. Jadi agak kecewa saya kalau yang spare part ya gitu ya. Saya 2 kali ya di isi tokonya Jepro IT teman-teman. Kemudian saya juga pernah beli yang ini ya. Kan warna ini warna aneh nih, warna chamber ini. Ada yang tahu nggak warnanya apa ini? Namanya ya. Saya waktu itu saya kasih chambernya. Saya nggak tahu warnanya apa, nggak ada pilihannya di situ ya, di belakang ini pilihannya coklat. Dikasihnya coklat matang teman-teman. Beda ya. Kemudian kemarin itu saya kasih foto chambernya. Dulu dibilang katanya titanium. Nah, warnanya titanium ya katanya ya. Nah, kemarin saya tanya, ini warna titanium, saya kasih chambernya, saya sesuai chamber aja, bisa disamakan dengan chambernya, Kak, bilang itu. Oke, minta saya sesuai dengan chamber, datangnya yang itu teman-teman. Ya, itu sedikit kritik ya buat Jepro ID ya, yang di Tokopedia gitu ya. Saya nggak tahu itu Jepro beneran atau hanya toko itu aja ya, toko yang menjual atas nama Jepro ID ya. Tapi itu yang terjadi, saya bisa sharing WA-nya atau apa namanya ini ya kalau memang dibutuhkan ya. Tidak bermaksud menjelekan siapa-siapa, itu komplain aja teman-teman ya. Ya masa orang nggak boleh komplain, beli udah mahal kok gitu ya. Oke, kemudian harganya berapa? Kalau ini harganya 800.000 teman-teman. Ya 800.000 dapat nggak puas kan wajar kan komplain kan gitu ya. Konstruksinya modelnya bagus. Saja saya nggak suka di belakang ini mano ya. Tempat mano di belakang karena dilihat juga susah gitu ya. Kemudian kalaupun nanti saya ganti sama apa namanya skrup gitu ya untuk nutup lubang ya agak susah bukanya juga kan gitu ya. Harusnya di depan aja ya. Ini masukan ya, masukan harusnya di depan ini apa namanya manunya ini ya. Atau di samping ya, saya nggak tahu, samping mungkin jelek ya. Oke itu ya teman-teman. Kemudian ini saya setting teman-teman di 1800 sampai 1900 teman-teman. Saya cek ya, ini ya 1900, 1800 sampai 1900 lah. Ya. Kemarin ada yang bilang 1800 saja bisa 950 16. Ya lihat dulu chambernya teman-teman ya. Nah, kemungkinan ini chamber yang lama. Saya asumsi aja lah. Ya, ini chamber yang lama yang lubang transfernya 4 mili. Ya, teman-teman mungkin punya yang lebih gede ya. Lubang chambernya, lubang transfernya yaitu berarti beda produk, gak bisa dibandingin sama yang ini gitu ya teman-teman ya. Oke, kita coba aja ya teman-teman. Ini pakai BST 13 green ya dengan setelan ini 2,5. Saya biasanya 2,5 kenapa? Karena tarikannya enteng teman-teman. Pernya masih tetap per krem ya, misalnya krem. Depan tuh malah sudah saya turunin ya, lebih lembut ya. Harusnya dia bukanya lebih kenceng gitu ya. Nah sebelumnya kalau kita lihat video-video sebelumnya, ini saya kasih plenum teman-teman, OPD 1100, di 2000 ya. OPD 2000 itu dapat 1016 ya dengan 13 green. Itu yang saya dapat ya. Kalau dinaikin lagi, naik tapi udah nggak enak teman-teman ya. Kalau udah setengah nggak enak ya kita nggak akan pakai ya, susah kan gitu kan. Nah ini tarikannya enak di 2,5 ya. Kita dapat berapa di 13 green ya. 971 teman-teman ya. 13 green 971 ya. Saya turunin di 1800 sampai 1900 saja itu OP-nya ya.
963. Ini Huma ini agak lama teman. Saya ganti Huma ya. Egonya agak lama naiknya. 958. Ya, agak lama ya turun terus ya. Jadi segitu teman-teman yang didapat gitu ya. Untuk 13 green. Kita coba 14 green. Ya. 14 green teman-teman ya, yang ini ya, yang kedua ya. 14 green dapat berapa ini? 942 teman-teman ya. 942. 937 ya, 937 ya. Oke, kita tunggu dulu sebentar biar agak naik. 940 teman-teman ya, segitu 16 ya, 14 green ya. Coba 16 green gitu ya, 16 green. Saya punya BST 16 green nih ya, 16 ya. Ini ya, kita kasih 16 green dapat berapa ya. Kemarin terakhir kata yang kemarin saya 16 green OP 18 dapat 950 ya, mungkin chambernya beda gitu. Itu aja ya. Yuk 887 teman-teman ya, 887 tuh ya. 886. 881. Sekali lagi ya. Tunggu dulu biar agak naik dulu. 15 detik teman-teman biasanya. Ya, saya hitung tuh 15 detik. Maksimal 20 detik udah kembali lagi ke normal. 879 ya. Jadi yang dapat 950 ya mungkin chambernya beda gitu. Ya teman-teman jangan samakan ya. Tapi ini apakah bukan teman-teman, ada tulisannya gitu ya. Dan apakah palsu ya nggak tahu lah saya. Kalau bilang ini RT palsu silakan aja, nggak tahu. Kalau ada yang mau nyoba setting, ayo di sini setting ya. Sebenarnya saya bukan masalah ini teman-teman, saya mau menjelaskan ada kaitannya ya sama konstruksi chambernya sebenarnya teman-teman ya. Oke, ini kalau chamber yang lama seperti ini teman-teman ya. Ya seperti ini, saya bisa jelaskan ya. Nah, ya kalau ini lubang laras, idenya laras ya, kalibernya ini lubang larasnya, kemudian ini lubang transfer, ini lubang valve teman-teman ya. Kalau yang lama, unit yang lama ya, saya nggak tahu ini seperti ini atau enggak ya. ID-nya pasti 4,5 ID laras ya. Lubang transfer kebiasaan orang itu 3,5 mili biasanya ya. Dia kalau lubang larasnya ada di 15,9 mm persegi, luas penampang ya, luas penampang. Kemudian ID laras lubang larasnya itu cuman 9,6 mm persegi ya, dengan 3,5 mili ini ya. Kemudian lubang transfernya 4 mili ya, lubang transfer yang di chamber 4 mili itu di 12,56 ya, 12,56. Kemudian yang di valve yang ada asnya itu, lubang itu kalau dia 6 lubangnya 6 mili, kemudian diameter asnya itu 3 mili, dia di 21,195 teman-teman. Dengan konstruksi ini, kalau dibandingkan dengan yang ini lebih gede teman-teman, penampang valve-nya, lubang valve-nya, ya keluarannya pasti lubang valve yang lebih gede akan lebih gede ngeluarin angin pada tekanan yang sama, pada bukaan yang sama ya, pada jarak valve kalau di ini kan mundur ya, pada jarak yang mundur yang sama ini akan ngeluarin yang lebih gede nih lubangnya itu, karena lubangnya lebih gede teman-teman ya, anginnya lebih gede pasti lebih kenceng gitu ya. Kemudian juga sama di sini teman-teman ya, kalau ini 4,5 mili hanya dapat 12,56, ini masih lebih rendah daripada 4,5 mili ini yang 12,9. Sehingga di sini sudah
gede mengerucut ini. Nah, di sini yang saya bilang itu ada hambatan. Ya, sebagian bagus untuk menaikkan tekanan. Tekanannya naik, tapi sebagian nanti akan tertahan, teman-teman. Ya, angin begitu ya. Set, ada hambatan sini. Ya, diperkecil lagi sama lubang laras. Lebih kecil lagi hambatan. Habis itu digedein. Tekanannya turun, teman-teman. Ya, P itu sama dengan F per A ya. Ada gayanya ya. Kalau luasnya penampangnya digedein, tekanannya diturun. Udah tinggi, turun. Nah, tinggi di sini anginnya kan sedikit kan, ya karena ada hambatan, anginnya sedikit. Habis sini turun tekanannya, ya turun. Ya mungkin kejadian itu seperti ini atau yang lain saya nggak tahu ya. Itu. Nah, chamber baru yang saya lihat konstruksi hammer egg gitu ya. Hammer egg yang bagus teman bagus ya. Kalau RTX saya belum tahu isinya dalamnya berapa gitu ya, belum ada yang bahas. Atau belum tahu saya. Kemudian kita lihat ya, lubang laras 4,5 apa ID-nya. Ini di 15,9 ya. Nah, kalau teman-teman masih pakai lubang laras 3,5 seperti ini hasilnya, teman-teman. Dicekek di sini itu. Ya. Kemudian di hammer egg itu kalau nggak salah sudah dinaikkan ke 5 mili ya. Ini 19,62, sudah lebih tinggi dari ininya, teman-teman. Ya. Kemudian open off-nya digedein itu 8 mili itu, ya. Asnya katakanlah tetap 3 di 43. Jadi dia buka sedikit, oh gede anginnya keluar, cet ya. Walaupun dihambat karena gede, ini tekannya tinggi sekali. Tapi sayang, habis itu turun tekanannya karena di sini dihambat nih, ya. Jadi teman-teman kalau mau pakai konstruksi hammer egg gitu ya, yang chambernya gitu kayak gini, lubang larasnya gedein, teman-teman, gedein gitu. Kalau bulat apa namanya 3,5 mili, kalau 4 mili nanti bisa rusak, bisa kalau 4,5 malah masuk gitu ya. Supaya sama 4,5 sama kan, 4,5 bulat kan ya. Nah, teman-teman harus konstruksi larasnya, berarti nggak bisa bulat, teman-teman, larasnya ya. Itu yang dilakukan oleh chamber back on kemarin, teman-teman. Tuh, chamber back on itu seperti ini nih ya. Ini ide larasnya 4,5, ini 15,9 ya, mili ya, meter persegi ya. Kemudian ini ada adapter, dia nggak pakai laras yang dilubangi sendiri, pakai adapter. Adapternya udah dibuatin tuh ya, dengan oval ya, 3,5 kali 6 ya. Kalau dikalikan langsung pasti lebih tinggi, 21-an ya. Saya ambil 90% lah karena ada samping-sampingnya belok gini ya. 18,9 lebih tinggi daripada ide larasnya, teman-teman ya. Kemudian di sini 7 lagi, gede lagi ya. Ya, dalamnya katakanlah sama 8 mili 3 as gini ya. Jadi ini hampir tidak ada hambatan sama sekali, teman-teman. Nggak ada yang nyekek itu. Ya. Terus begitu sampai laras, ini tekanannya maksimal ya. Jadi teman-teman kalau punya chamber-chamber baru seperti hammer egg, supaya maksimal ya, apa namanya, lubang larasnya itu digedein, jangan 3,5 mili ya, buat yang oval ya. Kalau nggak salah si Bang Gosio itu buat oval juga kan gitu kan. Itu benar gitu kan gitu ya. Kalau teman-teman masih pakai 3,5 mili ya, konstruksi ini naik nggak tekanannya? Oh naik, teman-teman, speednya naik karena yang di bawah ini keluarin banyak ya. Tapi yang kepake buat ngelontarin mimis itu nggak setinggi kalau yang begini. Akhirnya apa? Boros pasti, teman-teman ya. Untuk mendapatkan energi yang segitu dipaksa ngeluarin angin banyak, dan anginnya itu ngikut di belakang ya. Katanya ini peluru gitu ya. Ini yang efektifnya yang depannya teks gitu kan. Nah ini begitu ini udah lewat dari laras, ini masih ada nih keluar nih, set gitu anginnya dorong ya. Nggak ada manfaatnya. Begitu peluru udah keluar dari laras, ini masih ada nih. Nah, karena apa? Karena banyaknya angin yang keluar ya dari chamber yang itu. Jadi itu, teman-teman ya. Kalau seperti ini gimana? Ya kita ubah konstruksinya bisa-bisa aja. Ya kita custom bisa-bisa aja. Saya nggak ya kalau mau custom ini nggak ada masalah sih kan gitu kan. Tetapi kembali lagi kita beli itu tidak untuk
mengcustom yang rumit-rumit ngapain gitu ya. Nah, jadi yang ada ini apa ya, saya maksimalkan teman-teman ya. Saya maksimalkan, saya naikin ke tekanan nanti di sekitar 2000 gitu ya. 2000 maksimal 2100 gitu. Kemudian setting lagi supaya bisa dapat yang speed tinggi dan juga akurat teman-teman ya. Pertanyaannya begini, apakah perlu speed tinggi? Ya, kalau kalau kita buru-buru teman-teman, ya mungkin nggak perlu terlalu tinggi speednya kan gitu kan. Yang penting akurasi benar gitu. Ya, tetapi kalau kita ikut lomba dengan angin yang kencang gitu ya, kalau speednya itu rendah, ya di bawah 1000, ngejarnya agak rumit teman-teman. Kalau mimisnya kecil, ya kalau mimisnya besar, 20 green, 18 green minimal, yaitu 960, 970, 980 oke, nggak ada masalah ya kalau yang mimis gede. Tapi kalau mimis yang 13 green dikasih segitu, melayang teman-teman ya, anginnya tuh kenceng kalau di lapangan tembak yang kita miliki ya, ini nggak bisa itu, susah ya. Kalaupun ini susah sekali untuk mendapatkan target yang kecil. Jadi tolong dipahami, ini saya pakai buat unit untuk lomba ya teman-teman ya. Jadi itu yang bisa sharing kali ini teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung apa segala macam, yang tidak bermaksud itu. Kita hanya sharing teman-teman buat teman-teman semua ya. Jadi untuk mengkonstruksi apa namanya laras gitu ya, chamber gitu ya. Ya itu tadi ya, itu saya namakan piramida angin teman-teman. Nggak ada ilmunya di situ. Itu piramida angin ya. Jadi makanya kenapa chamber-chamber yang sekarang itu teman-teman lubang transfernya udah digedein. Udah ada yang kemarin bilang udah yang baru ini sudah 5,2. Oke, benar. Oke. Bagus berarti kan gitu ya. Kalau ini mungkin masih 4. Kemudian yang lain-lain kayak hammer egg udah naik 5, bagus ya. Udah berubah teman-teman ya. Berubah kan gitu kan. Ya. Mungkin karena pengalaman aja ya, kalau saya ngitung aja ya, dihitung aja bisa, nggak perlu pengalaman yang butuh bertahun-tahun ya, karena kayak tadi ya, kalau kita nggak tahu teorinya kayak orang buta berjalan gitu ya, nanti akan mencoba sana ya, dapat tapi lama gitu. Terus kalau lama dibilang pengalamannya banyak gitu ya. Padahal orang lain bisa ngitung banyak pengalamannya kan gitu ya. Jadi begitu teman-teman semuanya. Jangan lupa ya, kalau teman-teman sudah pakai elektrik yang baru, yang lubangnya sudah lebih gede, yang sudah lebih kencang, chambernya sudah lebih kuat powernya untuk di tekanan yang sama dengan chamber yang ini gitu ya, larasnya sesuaikan ya. Kalau masih pakai yang 3,5 mili bulat, dapat mungkin yang diinginkan dapat, tapi mungkin boros teman-teman ya, kemungkinan boros kalau dibandingkan sama yang lubang larasnya lebih gede gitu ya, karena hambatannya nggak ada. Kalau itu nggak boros kayak koil teman, boros kayak koil itu seperti itu ya. Itu aja yang bisa saya kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam satu laras. See you.